Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian ayat, yaitu menurut bahasa, tanda, atau mukjizat. Menurut istilah yaitu sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam surat Al-Quran. Yang kedua yaitu jumlah ayat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas berjumlah sebanyak 6.616 ayat. Adapun menurut keterangan tentang masyhur berjumlah 6.666. Pada ulama sepakat angka depan dari 6.000 ini telah ditetapkan tetapi diperselisihkan, yaitu dengan menghitung 6.213 untuk penduduk Mekah. Ada juga 6.214 ayat menurut penduduk Madinah. Ada juga menghitung 6.216 menurut penduduk Bashrah. Dan ada juga 6.236 menurut penduduk Kufah. Alasan perbedaan jumlah ayat ini diantaranya yaitu yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika mewakafkan pada akhir suatu ayat. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat dalam menghitung fawatih asyirwah yang terdiri dari huruf hijaiyah. Yang selanjutnya yaitu urutan ayat dalam Al-Quran. Penempatan urutan Al-Quran adalah bersifat taufiki, berdasarkan ketentuan dari Rasulullah SAW. Pendapat ini banyak didukung oleh beberapa ulama seperti Imam Zarkasih, Ahmad bin Ibrahim bin Subair al-Andalusi, Imam Ash-Suyuti. Yang selanjutnya penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Pengertian surat yaitu menurut bahasa kedudukan. Menurut istilah kumpulan dari beberapa ayat, maka tidak ada satu surat yang terdiri hanya satu ayat. Dia harus memiliki sejumlah ayat minimal 3 ayat seperti surat Al-Kautsar. Yang kedua, penamaan surat. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai persamaan ke-114 surat tersebut, sekalipun tata keurutan telah ditetapkan dalam Mushaf Utsmani. Tidak jelas kapan munculnya nama-nama surat yang beragam itu. Namun dikemukakan dugaan bahwa setelah adanya kodifikasi Al-Quran, baru timbullah nama-nama surat. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi oleh Allah 7 surat tiwal sebagai isi Taurah, surah Mi'un pada posisi Injil, Misani pada posisi Zabur, dan aku dilebihkan oleh surat Mufassal." Yang pertama, tiwal, berarti panjang-panjang, diawali dari surat Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Yang kedua, Al-Mi'un, yaitu dari surat 10 sampai 35 yang ayat-ayatnya sekitar 100 ayat. Yang ketiga, Masani, berarti diulang-ulang mulai dari 35 sampai 39. Mufassal artinya terputus-putus karena ayatnya pendek-pendek, dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Al-Mufassal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tiwal, yang kedua ausat, yang ketiga qaisar. Yang selanjutnya urutan surat dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat Al-Quran, yaitu yang pertama taufiki dan ditangani langsung oleh Nabi sebagaimana ditahukan oleh malaikat Jibril kepadanya atas perintah Allah. Yang kedua yaitu ijtihad para sahabat, sebab ternyata ada perbedaan tertib di dalam mushaf-mushaf mereka. Misalnya mushaf disusun menurut tertib nuzul, yakni dimulai dengan Iqra, kemudian Al-Mudaththir, lalu Nun, dan seterusnya hingga akhir surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, sebagian surat tertib bersifat taufiki dan sebagaimana lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Yang selanjutnya penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Yang pertama yaitu kebiasaan orang-orang Arab yang tidak menuliskan basmalah pada surat-surat ditunjukkan untuk pembatalan janji. Surat At-Taubah berisikan perintah pembatalan janji orang-orang musyrikin karena mereka telah membatalkan janjinya yang telah dibuat. Yang kedua yaitu perkataan Utsman bahwa surat Al-Anfal turun lebih dahulu daripada surat At-Taubah karena isinya hampir sama, maka At-Taubah dianggap bagian surat Al-Anfal.
Pada penulisan surat At-Taubah dalam Mushaf Al-Quran Kafah, basmalah tidak dicantumkan di permulaan surat tersebut. Ada beberapa penjelasan dari ulama mengapa basmalah tidak dicantumkan di permulaan surat At-Taubah. Yang pertama yaitu Al-Mubari berpendapat bahwa merupakan kebiasaan orang-orang orang-orang Arab apabila mengadakan suatu perjanjian dengan suatu kaum kemudian bermaksud membatalkan perjanjian, maka mereka tidak menulis suratnya diawali dengan bismillah. Selanjutnya yaitu yang kedua kedua riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Ibnu Mardawiyah dari Ibnu radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib tentang sebab basmalah tidak ditulis di permulaan surat At-Taubah. Basmalah adalah aman, sedangkan At-Taubah turun dengan pedang. Selanjutnya pengertian tankis Al-Quran dan hukum melakukannya. Pengertian tankis yang berarti pengurangan. Tankis Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran secara tidak teratur. Misalnya mencampurkan ayat yang berbeda dalam sholat yang digabungkan. Misalnya mencampurkan potongan ayat satu dengan ayat yang lain. Yang kedua yaitu hukum melakukannya. Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Di antaranya ulama yang memilih ini adalah Imam Nawawi. Sesungguhnya Allah telah menjamin keasliannya sehingga selamat dari revisi, baik berupa penambahan atau pengurangan. Tapi pembahasan tankis dalam Al-Quran ada juga tankis surat yang diperbolehkan. Contohnya baca Al-Quran Al-Fatihah dan An-Nas lalu rakaat kedua Al-Fatihah lalu Al-Baqarah itu diperbolehkan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.